Hai, saya Omar. Saya akan bercerita tentang bagaimana cara saya membawa Indonesia mendunia. Apa yang bisa diharapkan oleh seorang anak kampung yang memiliki mimpi untuk membawa Indonesia mendunia? Jauh dari akses pendidikan dan harus mengejar mimpi nekat berkuliah di Yogyakarta. Apakah kamu memiliki mimpi yang sama seperti saya? Dan pertanyaannya adalah, bagaimana cara membawa Indonesia mendunia? Gimana dong caranya? Jawabannya adalah banyak. Ya, banyak sekali cara yang bisa kita lakukan untuk berkontribusi bagi negeri tercinta ini. Bagaimana Indonesia semakin dicintai, semakin bermartabat di mata dunia. Dan ini yang saya lakukan. 2007 merupakan tahun saya nekat kuliah ke Jogja. Anak kampung yang hanya memiliki mimpi, kemudian memiliki keberanian untuk mengambil sebuah kesempatan. Berkuliah di Jogja merupakan momen di mana saya merasa menemukan satu titik permulaan untuk melanjutkan ke perjalanan yang lebih jauh lagi membawa Indonesia mendunia. Saya mahasiswa biasa saja, bukan mahasiswa dengan IPK yang tinggi, cum laude juga tidak. Kuliah hampir selalu berada di barisan paling belakang. Tapi untuk masalah mimpi, saya di depan. Saya aktif ikut organisasi, termasuk di 2009 saya mengiyakan satu penawaran untuk menjadi bagian dari komunitas mahasiswa yang menjadi asisten dosen pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing, atau disingkat menjadi BIPA. Ada yang pernah mendengar istilah BIPA? Yes, bahasa Indonesia bagi penutur asing ini merupakan program yang kita galakkan untuk menjadikan bahasa Indonesia semakin dicintai dan mendunia. Ini merupakan momentum bagi saya menemukan jalan menuju mimpi yang lebih besar. Bagaimana saya yang kecil ini pada akhirnya bisa mendapatkan semangat yang lebih gede lagi untuk bisa menjadikan bahasa Indonesia sebagai jalan untuk bisa membawa negeri tercinta kita ini di mata dunia. Melalui program Dharma Siswa dan juga kemitraan negara berkembang, akhirnya saya belajar banyak hal di tahun itu. 2009 sampai 2013 merupakan masa saya belajar banyak bagaimana menjadikan bahasa, budaya, dan kita bangsa Indonesia menjadi senjata utama untuk membuat sebuah perubahan di dunia ini dan tentunya menjadikan Indonesia menjadi semakin mendunia. Semakin sering terlibat dalam program bahasa Indonesia bagi penutur asing, semakin saya merasa ini seru banget. Bagaimana dengan bahasa Indonesia kita membawa Indonesia to the next level. Ini dia, bayangin, dalam satu kelas ada lebih dari 10 orang yang berasal dari negara yang berbeda. Kalau dipikir-pikir, perlu banyak sekali biaya yang harus saya keluarkan untuk bisa satu persatu mengunjungi negara tujuan untuk saya bisa membawa bahasa Indonesia. Tapi di kelas yang kecil itu, saya bertemu dengan dunia. Ya, saya bertemu dengan dunia. Satu kelas, 10 peserta berasal dari banyak sekali negara dan belajar bahasa Indonesia. Bahasa kita, bahasa Indonesia yang menjadi bahasa pemersatu bangsa kita dari Sabang sampai Merauke. Dan saat itu saya merasa bahwa ini akan menjadi semakin berharga ketika bahasa Indonesia juga menjadi kebanggaan negara lain. Kita bisa berkomunikasi dengan teman-teman dari negara lain dengan bahasa Indonesia. Dan dunia ini akan semakin indah ketika kita bersatu dengan bahasa dan budaya. Di situ saya menemukan bahwa ya, ini adalah jalan saya
untuk mengusahakan Indonesia ke level selanjutnya. Saya teringat dengan satu kelas saya yang terdiri dari 6 orang Libyan. Orang-orang dari satu negara yaitu Libya. Hadir di kelas itu, saya tidak bisa bahasa Arab. Dan mereka tidak berbicara bahasa Inggris sama sekali. Dan apa yang teman-teman bayangkan? Ketika saya yang menjadi pengajar dan teman-teman dari Libya sebagai peserta, kita tidak ketemu. Bahasa Indonesia, mereka baru mau mulai belajar. Bahasa Indonesia, mereka baru mulai belajar. Bahasa Inggris, oh la. Dan yang saya lakukan apa? Saya teringat dengan satu lagu yang saya sempat dengar. Dan apa yang saya lakukan? Saya teringat satu lagu yang ini saya dengar saat saya SMP. Yaitu satu lagu dari Ummu Kulsum dari Mesir. Dan saat itu saya membuka kelas dengan menyanyikan satu lagu itu. Dan ternyata 6 orang Libyan, semua peserta bernyanyi bersama dan merasa bahwa mereka bertemu dengan saudara jauh yang akhirnya bisa membantu mereka belajar bahasa Indonesia. Dari situ saya belajar bahwa ternyata lagi-lagi pemahaman tentang budaya, pemahaman tentang bahasa, dan apa yang menjadi kebiasaan dari suatu negara akan membuat kita semakin terhubung meskipun kita baru bertemu. Sebagai pengajar, bagaimana kita terhubung dengan para pembelajar itu sangat penting. Dan itu saya temukan di kelas Bahasa Indonesia bagi penutur asing. Saya masih ingat 2016 saya mendapatkan penawaran untuk mengajar bahasa Indonesia di China. Ini penawaran yang belum pernah saya dapatkan sebelumnya dan saat itu saya sedang studi S2 di kampus saya. Saya sedang penelitian, saya sedang mempersiapkan diri saya untuk bisa menyelesaikan tugas akhir. Tapi saya memutuskan untuk mengambil penawaran itu dan pergi ke China untuk satu misi, membawa bahasa Indonesia semakin mendunia. Dan yes, bagaimana saya yang kecil ini bisa mengharumkan bahasa Indonesia menjadi satu bahasa yang memersatukan masyarakat global. Kita saat ini masih pakai bahasa Inggris kan? Nah, dengan program BIPA ini, kita mengusahakan bahasa Indonesia menjadi salah satu bahasa pilihan masyarakat global untuk berkomunikasi. Maka ini kesempatan emas. Hanya satu hal. Saya tidak bisa bahasa Mandarin. Sama sekali saya gak bisa bahasa Mandarin. Tapi tawaran ini tetap saya ambil. Ya, again, saya anak kampung yang hanya punya satu modal, yaitu nekat. Saya nekat mengambil tawaran itu dan pergi ke China untuk 1 tahun mengajar sebagai dosen tamu di Yunnan Minchu Daxue, salah satu kampus yang mengajarkan bahasa Indonesia untuk level S1. Saya pergi ke sana, 0 pengetahuan tentang bahasa Mandarin, modal nekat, dan I survived. Saya bertahan dan bisa. Ternyata 1 tahun adalah masa saya bertemu dengan masyarakat di China yang memiliki ketertarikan untuk bisa terhubung dengan kita, orang-orang Indonesia tentunya. Dan saya tidak hanya mengajarkan bahasa di sana, tapi saya membawa misi bahwa dengan bahasa, budaya, dan kearifan lokal Indonesia, kita akan semakin bisa membuat hubungan antar dua negara menjadi lebih baik lagi. Ya, itu satu momen yang membuat saya merasa bangga dengan Indonesia. Saya hadir di sana untuk bisa membawa Indonesia, mewakili Indonesia
menjadi satu bangsa yang hadir dengan segala keragaman yang ada di satu negara, yaitu China. 1 tahun punya pengalaman ngajar di China tidak membuat saya kapok meskipun tidak bisa bahasa Mandarin. Bahkan beberapa kali saya punya kesempatan datang ke pasar 1 minggu minimal 1 kali. Dan saya mencoba untuk berkomunikasi dengan para pedagang yang ada di pasar itu. Yang saya lakukan adalah saya menggunakan sebuah aplikasi di perangkat atau di gawai saya. Dan itu saya selalu pakai caranya. Dan itu seru juga. Saya akhirnya belajar sedikit-sedikit frasa atau kata-kata dalam bahasa Mandarin sehingga interaksi saya dengan masyarakat lokal semakin menarik. Ya, karena ada satu juga yang membantu saya. Pembayaran sudah menggunakan cara digital. Jadi saya tidak perlu menghitung, oh tadi berapa ya maksudnya, berapa yuan, atau saya harus mencari cash. Tidak, semuanya sudah digital saat itu. Dan satu hal lagi teman-teman, bahwa dengan satu ini, bahasa, kita bisa mendunia. Dengan menduniakan bahasa Indonesia, akhirnya ini yang membuat saya bersemangat untuk kembali ke China di tahun 2018 dan pergi ke satu provinsi yaitu Shaanxi, mengajar 1 tahun sebagai dosen tamu di Xi'an International Studies University. Dan di situ saya bertemu dengan banyak dosen-dosen dari negara lain. Saya juga bertemu dengan mahasiswa yang sedang belajar di sana, teman-teman dari PPI China, cabang Shaanxi, dan saya belajar banyak dengan mereka. Ternyata menjadi Indonesia akan semakin berarti bagi kami saat kami berada di negara lain. Kami merasa menjadi orang yang semakin mencintai bahasa kami, bahasa kita, budaya kita, dan membawa budaya Indonesia ke hadapan orang-orang atau masyarakat China di sana. Dan di tahun 2019 saya kembali ke Indonesia. Dengan semangat yang sama, raga saya sudah di tanah air, tapi semangat saya tetap sama. Bagaimana tetap membawa bahasa Indonesia mendunia. 2019 ini menjadi tahun saya benar-benar menemukan Indonesia di Indonesia. Karena apa? Saya bertemu dengan Pak Salman Subakat. Akhirnya saya pergi ke Jakarta dengan misi yang sama. Bagaimana semakin mencintai Indonesia dan menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang membanggakan di mata dunia. Maka sejak 2019 berlanjut ke 2020 sampai sekarang, saya bertemu dengan banyak anak muda yang menunjukkan rasa cinta mereka kepada negeri ini dengan berbagai macam cara. Melalui kepemimpinan anak muda, melalui seni, melalui bahasa Indonesia tentunya, dan melalui banyak program yang menjadikan kita, anak muda Indonesia, semakin percaya diri di mata dunia. Dan sampai saat ini, saya masih membawa misi itu. Bagaimana menjadikan Indonesia menjadi bangsa yang mendunia melalui bahasa dan budayanya. Saya mengajak teman-teman untuk menjadi bagian dari menduniakan Indonesia dengan komunikasi, bahasa, dan budaya. Gunakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa lokal, dan kuasai bahasa asing. Kamu siap? Thank you. Terima kasih. Anda luar biasa.